Cianjur, Jawa Barat, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka kasus penyiksaan dan penyiraman air keras terhadap istrinya sendiri. Dalam keributan itu, terjadi pemukulan terhadap anggota korban dari Kesatuan Direktorat sama Kapolda Kalteng yang ingin menangani kasus penyiraman air keras yang dilakukan di sekujur tubuhnya. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif dan akan dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman. Alasan enggan melapor adalah karena anak perempuannya juga turut menjadi korban kekerasan. Ternyata tidak berjalan mulus. Pasalnya, hingga saat ini, proses hukum atas kasus KDRT yang dialaminya masih menggantung. Hingga kini, kasusnya belum bergulir ke pengadilan. Seksual tak pernah ada habisnya karena korban begitu sulit entas dari trauma. Kejahatan seksual seringkali sangat sulit diungkap sampai tuntas. Apalagi hukum dan perundangan kita kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Sangat disayangkan ketika kasus kekerasannya diumumkan melalui masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Novina Prandianti, kemudian ada Gina Fauzia Admin dan Adinda Hasna Salesya. Seperti yang kita tahu, Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung makna yang begitu dalam bagi manusia, bagi kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Nah, kita lihat bagaimana pengamalan dari nilai Pancasila itu sendiri. Di masyarakat kita saat ini terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap nilai sila tersebut. Salah satunya adalah kekerasan terhadap wanita. Yang kita bisa lihat setiap kita membaca suatu artikel, suatu berita, ataupun kita melihatnya dari televisi maupun dari media-media sosial lain, kita sering melihat adanya kekerasan terhadap wanita, baik itu secara fisik maupun psikis. Lalu, berdasarkan data, pada akhir tahun 2021, ada lebih dari 1.500 wanita yang mengalami kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual. Dapat kita lihat bagaimana terjadi kemerosotan dalam hal pengamalan sila kedua ini. Maka dari itu, perlu perhatian khusus untuk kasus tersebut. Tidak bisa kita nafikan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus yang ringan ataupun kasus sepele, karena kekerasan ini sendiri bahkan bisa sampai merenggut nyawa seseorang. Tidak hanya merenggut nyawa, bahkan ada beberapa kejadian di mana korban menjadi trauma, bahkan mereka sampai depresi dan menjadi gila. Tentu saja hal tersebut menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hukum di Indonesia saat ini tidak cukup untuk menanggulangi masalah tersebut karena nyatanya banyak yang diproses hukum setelah hal tersebut menjadi viral di media sosial. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk lebih memperhatikan lagi terkait kekerasan pada perempuan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi dan mencegah jika terjadinya kekerasan wanita. Nah, yang pertama kita wajib sekali nih untuk melaporkannya kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian. Kenapa? Karena jika kita sudah memiliki bukti yang sangat kuat, nanti kasus tersebut bisa diusut nih sampai tuntas dan si korban bisa mendapatkan keadilan. Juga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, soal dukungan. Nah, di sini itu penting banget nih dukungan. Kenapa? Dukungan menjadi peranan yang penting. Pertama, karena jika kita sudah memiliki dukungan maupun itu dalam bentuk apapun dari orang yang manapun, dari keluarga terdekat, teman atau apapun itu, nanti kita akan bisa menjadi jauh lebih aman dan tenang. Yang terakhir juga, kita harus mengajarkan kepada anak-anak sedini mungkin bahwasannya harus bisa menjaga diri sebaik mungkin dari kecil, dan juga mengajarkan siapakah yang nantinya akan berhak untuk menyentuh mereka, atau mengajarkan juga tentang keseksualitasan diri dengan baik dari orang tuanya. Ajarkan anak untuk menghormati orang lain. Ajari anak untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Ajari mereka menciptakan penolakan, bekerja untuk menciptakan budaya yang menilai kekerasan sebagai cara untuk menangani masalah, melawan pesan yang mengatakan bahwa kekerasan atau penganiayaan terhadap perempuan diperbolehkan.
menjadi aktivis. Berpartisipasilah dalam acara anti kekerasan, dukung layanan kekerasan dalam rumah tangga, dan program pencegahan kekerasan dengan menyumbangkan waktu luangmu. Tanyakan kebijakan dan program anti kekerasan di tempat kerja dan sekolah. Misalnya di kampus, tanyakan tentang layanan pengantaran siswa ke asrama dengan aman di malam hari, kontak panggilan darurat di kampus, keamanan kampus, dan tindakan pengamalan lainnya.